Dalam beberapa waktu terakhir dan sampai video ini dibuat, rakyat Indonesia masih disuguhi dengan berbagai perkembangan yang terjadi setelah peristiwa KLB Partai Demokrat. Sebuah KLB yang menurut saya pribadi sebenarnya terlihat seperti dipaksakan. Tayangan-tayangan tentang perkembangan terbaru terkait KLB ini tidak hanya saya temui di televisi, tapi tentu saja di media sosial, seperti Facebook dan terutama sekali YouTube. Kalau Twitter sebenarnya saya sekarang sudah jarang buka, tapi pastinya banyak juga obrolan tentang KLB Demokrat ini di Twitter. Lalu bagaimanakah kita melihat fenomena ini? Beberapa waktu lalu saya menonton video Bosman Mardigu yang cukup menarik. Mardigu menganggap bahwa gerakan KLB ini merupakan salah satu upaya dari penguasa yang mungkin juga dengan restu dari globalis untuk mengendalikan Partai Demokrat. Mengapa hal ini harus dilakukan? Karena jika kita lihat, memang Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang potensial untuk menjadi oposisi dan lawan yang kuat dari partai penguasa. Terutama setelah partai-partai besar lainnya mulai mendekat kepada penguasa dan beralih menjadi partai koalisi, terutama Gerindra. Saat ini kondisi ekonomi masih dalam masa resesi. Bukan hanya di Indonesia, hampir semua negara merasakan hal yang sama. Dan bisa jadi cara terbaik untuk menjaga agar kondisi tetap terkendali adalah membuat negara berada dalam kendali satu komando. Apalagi dalam beberapa waktu ke depan, beberapa pos di kepala pemerintahan daerah akan habis masa jabatannya dan dijabat oleh pejabat PLT. Artinya komando dari pusat akan semakin kuat. Kondisi ekonomi yang masih darurat ini sepertinya membuat gerakan pengambil alihan ini dianggap sebagai sesuatu yang masuk akal menurut Bosman Mardigu. Bosman juga menggunakan analogi pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1930 yang menggunakan politik kepemimpinan sentral di Hindia Belanda untuk mengantisipasi gejolak yang terjadi saat krisis ekonomi. Saya pribadi termasuk pengagum Pak SBY. Saya juga sudah baca buku beliau yang tebal luar biasa dari awal sampai akhir yang berjudul Selalu Ada Pilihan. Dalam buku itu Pak SBY menjelaskan suka dukanya dalam menjalankan kepemimpinan dan berkarir di dunia politik. Dan bisa saya katakan bahwa peran SBY mirip dengan Abdul Malik bin Marwan di masa Daulah Bani Umayyah. Bersama jajarannya, SBY berhasil memadamkan pemberontakan, menyelesaikan masalah disintegritas wilayah NKRI, dan memadamkan pemberontakan yang muncul di Aceh, Maluku, dan Papua. Dan selanjutnya membuat Indonesia tampil kembali sebagai negara yang bersatu dan dengan percaya diri mengembangkan ekonominya. Sehingga neraca keuangan menjadi kembali stabil, rasio cicilan hutang terhadap APBN semakin mengecil, dan Indonesia berhasil berenang kembali dan muncul di permukaan setelah sebelumnya tenggelam dalam krisis ekonomi, perang saudara, dan perpecahan. Maka masa kepemimpinan Joko Widodo dan setelahnya ini seharusnya sudah masuk masa keemasan seperti di masa Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Karena pemberontakan sudah dipadamkan, masalah ekonomi sudah dirapihkan, dan pemasukan negara berdatangan dari berbagai sumber. Meskipun untuk mewujudkan masa keemasan ini juga bukan hal yang mudah pastinya. Pecahnya Demokrat mengingatkan kita pada pecahnya partai-partai besar lainnya seperti PDI yang perpecahannya dikenal dengan peristiwa 27 Juli 1996 hingga kubu Parung Gus Dur dan kubu Ancol Caimin di PKB ketika SBY menjadi Presiden RI di tahun 2008. Ada pula perpecahan di Partai Persatuan Pembangunan P3 di bawah komando Humphrey Jemat, P3 yang disebut sebagai P3 Muktamar Jakarta yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2. Lalu kira-kira bagaimana akhir dari kisah prahara Partai Demokrat ini? Saya pribadi sebagai salah satu warganet ikut memantau perkembangan yang bisa saya akses melalui media. Saya jadi teringat kata-kata hikmah mahfuzat waktu di pondok dulu. Man qalla sidquhu qalla sodiquh. Barang siapa sedikit kejujurannya, maka sedikit juga kawannya. Tapi daripada memikirkan dan mengkritik orang lain, dengan mahfuzat ini mungkin lebih baik mahfuzat ini jadi bahan introspeksi kita pribadi saja, sambil belajar dari fenomena yang kadang terjadi di dunia politik.